Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Rival Destiny berhadapan dengan gym leader terakhirnya. Satoshi sangat kewalahan karena Pokemon-Pokemonnya diracuni oleh gym leader tersebut. Satoshi dan kawan-kawan yang tiba di Fairbank City menuju ke Pokemon Center untuk mempersiapkan gym battle. Dalam perjalanannya, Satoshi menabrak seorang bocil yang sedang terburu-buru menuju ke sana juga. Kelihatannya bocil itu habis membawa Pokemon yang dikalahkan oleh gym leader. Pada saat itu ada Pokemon yang mengikuti karena penasaran dengan Satoshi. Setibanya di dalam Pokemon Center, terlihat Suster Joy sedang merawat Pokemon-Pokemon yang terluka. Tidak diragukan lagi, yang menyebabkan semua ini adalah gym leader Fairbank City. Bocil begitu mengkhawatirkan Pokemonnya. Namun Suster Joy menjamin bahwa dia akan merawat Pokemon itu sampai sembuh. Bocil menjelaskan kepada Satoshi bahwa gym leader kota ini merupakan trainer spesialis tipe racun. Satoshi harus waspada dengan Pokemon-Pokemon tipe racunnya. Banyak sekali trainer yang kalah tanpa bisa melakukan perlawanan. Bahkan hanya dengan satu Pokemon saja sudah cukup bagi gym leader itu untuk membabat habis lawannya. Satoshi dan kawan-kawan lalu mendiskusikan strategi untuk melawan gym leader spesialis tipe racun tersebut. Yang mana Satoshi harus mempertimbangkan betul-betul Pokemon apakah yang cocok untuk mengcounter tipe racun. Belum selesai berdiskusi, Satoshi sudah sangat kelaparan dan berlalu meninggalkan teman-temannya. Sementara itu, tim Rocket menghubungi Prof. Seger lewat video call, melaporkan bahwa mereka kehilangan Meloetta karena Pokemon itu bisa menghilang-hilang. Prof. Seger akan mengirimkan item untuk melacak keberadaan Pokemon tersebut, sehingga tim Rocket bisa melanjutkan misi mereka. Keesokan harinya, Satoshi yang sangat bersemangat dengan pertandingannya berlari menuju gym. Teman-temannya memperingatkan nanti Satoshi akan kehabisan stamina sebelum pertandingan dimulai. Namun ia tetap saja berlari dengan kencang ya guys ya. Tidak seperti gym pada umumnya. Jalan masuk gym tersebut hanyalah pintu kecil yang terletak di belakang gang. Satoshi dan kawan-kawan pun masuk ke dalam. Di situ ada tangga lagi menuju bawah tanah yang merupakan tempat berlangsungnya pertandingan. Begitu masuk ke dalamnya, terlihat baru saja ada penantang yang dikalahkan oleh gym leadernya, yaitu Homika. Tempat ini lebih pantas disebut komunitas anak punk, melihat dari penampilan para penonton yang ada di sini. Homika baru saja mengalahkan trainer tipe psikis, yang mana seharusnya Pokemon tipe racun akan sangat dirugikan melawan Pokemon tipe itu. Namun kenyataannya Homika bisa mengalahkannya dengan menggunakan kopi. Setelah memberi penghormatan kepada lawannya, Homika mempersilahkan penantang selanjutnya untuk maju melawannya. Ketika Satoshi memperkenalkan dirinya yang berasal dari Pallet Town, Homika mengaku menangkap Kopping sewaktu ia mengadakan konser di Kanto. Nama bandnya sendiri terinspirasi dari Pokemon tersebut, dan Homika menamakannya sebagai Kopping and the Toxic. Gym tidak hanya berfungsi sebagai medan pertarungan, tapi juga sebagai stadion konser. Teriakan penonton yang menyukai pertarungan memenuhi penjuru arena, dan Satoshi menghidupkan suasana dengan memerintahkan Pikachu Thunderbolt. Penuh percaya diri setelah mengetahui dirinya merupakan lawan terakhirnya untuk bisa mencapai Unova League. Homika menyuruh Satoshi melawannya dengan menggunakan 6 Pokemonnya, sementara dirinya hanya akan menggunakan 3 Pokemon saja. Satoshi membujuknya bahwa pertandingan ini nantinya tidak akan adil, tapi Homika tetap bersikeras untuk melakukannya. Walaupun demikian, Satoshi harus tetap waspada dengan gym leader tersebut. Terlihat Meloetta juga mengamati pertandingan yang akan segera dimulai. Homika memilih Koffing sebagai Pokemon pertamanya. Pokemon itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Satoshi tidak gentar dan mengeluarkan Pokemonnya juga. Lalu memerintahkan Boldore Sandstorm untuk menghambat pergerakan dan memberi damage berkelanjutan kepada lawannya. Namun Homika tetap tenang dan memerintahkan Koffing mengcounternya dengan Clear Smoke, memantulkan serangan kembali ke Boldore.
Masih sanggup bertahan, Boldore menggunakan Rock Blast. Akan tetapi, Koffing menangkisnya dengan Gyro Ball. Kemudian Koffing menggunakan Sludge Bomb. Sementara Boldore dengan Flash Cannon berhasil mengcancel move tersebut. Homika memerintahkan Koffing Gyro Ball lagi, yang sebisa mungkin ditahan oleh Boldore. Namun pada akhirnya serangan itu menghitnya juga, dan Boldore pun dinyatakan kalah. Satoshi mengeluarkan Anpenzan untuk mengimbangi kecepatan Koffing. Anpenzan memberi damage yang cukup besar dengan Quick Attack. Dilanjutkan gas untuk mengcounter serangan Koffing berbalik ke dirinya sendiri. Teman-temannya sudah menduga Satoshi yang cerdik pasti bisa mengatasi lawannya. Sedangkan Meloetta terlihat mendukung Satoshi juga. Anpenzan melancarkan Air Cutter, namun Koffing dengan mudah menghindarinya dan menyerang balik dengan Sludge Bomb. Akibatnya Anpenzan terkena racun sesuai gaya bertarung Homika. Selanjutnya Koffing menggunakan Clear Smoke untuk memberi lebih banyak damage kepada Anpenzan. Satoshi mempertimbangkan untuk mengganti Pokemonnya, namun Anpenzan mengaku masih sanggup bertarung. Kedua Pokemon lalu saling berbenturan dengan Ariel S versus Gyro Ball, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Koffing. Dan lagi-lagi Satoshi kehilangan Pokemonnya. Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Leavanny, yang walaupun lemah terhadap tipe racun, ia tetap yakin Pokemon ini bisa mengalahkan Koffing. Leavanny berhasil menghit dengan Energy Ball, yang memberikan efek menurunkan pertahanan Koffing. Homika memerintahkan Koffing Gyro Ball, yang mana Leavanny menjeratnya dengan String Shot. Koffing mencoba menggunakan Sludge Bomb, yang sayangnya meleset saat Leavanny mulai mengayunkannya. Leavanny menarik Koffing dan menghabisinya dengan Energy Ball dalam jarak yang cukup dekat. Pokemon tersebut langsung tumbang dan tak sanggup berdiri lagi. Homika cukup terkejut, namun pertandingan harus tetap berlanjut. Jadi ia mengeluarkan Pokemon berikutnya, Scolipede. Leavanny menembakkan Razor Leaf, yang tidak berefek sedikit pun terhadap Scolipede. Scolipede merespon dengan Toxic, membuat Leavanny kesulitan berdiri karena efek racunnya. Leavanny menembakkan Energy Ball yang bisa dihindari dengan mudahnya. Sebaliknya Homika merintahkan Scolipede Rock Bomb, mengurung Leavanny di antara bebatuan. Dilanjutkan Sludge Bomb, maka dipastikan Leavanny pun akhirnya kalah. Satoshi masih tetap pede karena mempunyai setengah lagi Pokemonnya untuk mengalahkan Homika. Satoshi mengeluarkan Picnic yang sangat cocok untuk melawan Scolipede. Picnic menggunakan Flame Charge, namun Scolipede menghentikan serangannya dengan Screech. Kemudian Scolipede melancarkan Sludge Bomb, yang bisa ditangkis Picnic dengan Flamethrower. Picnic mencoba Flame Charge lagi, yang kali ini sukses menghit lawannya. Picnic yang berniat menghabisi Scolipede malah terkena Toxic. Meskipun begitu, Picnic masih sempat melancarkan Fire Flash. Serangan tersebut sangat efektif untuk menjatuhkan Scolipede, menyisakan satu Pokemon lagi untuk Homika. Dengan keadaan yang terpojok, Homika justru memberikan Berry untuk menghilangkan efek racun yang ada pada Picnic. Mengatakan sangat membosankan menghadapi lawan yang sudah terluka, dan ingin Satoshi mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam pertandingan ini. Homika mengeluarkan Pokemon andalannya dan yang terakhir, yaitu Garbodor. Satoshi harus mengatasi racunnya kalau ingin menang melawan Pokemon itu. Picnic melancarkan Flame Charge. Garbodor menghindarinya dengan memanjangkan tangannya, lalu mendarat lagi ke arah Picnic. Garbodor lalu menggunakan Double Slap untuk memukul mundur Picnic. Saat Picnic melancarkan Flamethrower lagi, Garbodor menghindarinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini Picnic men-tackle tangannya yang menyebabkan Garbodor kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Picnic berniat Fire Flash, akan tetapi Garbodor memanjangkan tangannya untuk mencegahnya. Kemudian tangan panjangnya itu digunakan Garbodor untuk melemparkan Picnic. Saat Picnic masih mencoba berdiri, Garbodor melancarkan Double Slap untuk memberi tambahan damage. Iris yang tadinya pergi sudah kembali, membawa drum untuk menyemangati Satoshi. Satoshi yang termotivasi bisa melepaskan Picnic dari cengkeraman Garbodor. Namun Homika memerintahkan Garbodor Hyper Beam. Serangan itu menghit telak Picnic yang menyebabkan kekalahannya.
Homika menyatakan ia tidak selalu mengandalkan move tipe racun saja. Satoshi mengeluarkan Palpitot sebagai ganti Pokemonnya. Palpitot melancarkan Mood Shot yang bisa dihindari oleh Garbodor. Garbodor melancarkan Hyper Beam yang mampu ditahan Palpitot dengan Hydro Pump. Pada saat itu, Pikachu menyadari ada Meloetta yang memperhatikan pertandingan sedari tadi. Garbodor menggunakan Gung Shot yang selain mematahkan move, akibatnya Palpitot juga terkena racun. Garbodor menggandakan rasa sakitnya dengan menghadiahkan Venoshock, move yang memberi double damage kepada Pokemon yang terpengaruh racun. Palpitot pun tumbang seketika. Sekarang kedudukan sama dengan masing-masing menyisakan satu Pokemon lagi. Satoshi mengandalkan Pikachu-nya untuk memenangkan pertandingan ini. Homika mengomentari Pikachu merupakan Pokemon yang langka di Unova. Satoshi menambahkan Pikachu-nya ini merupakan Pokemon terkuatnya. Garbodor melancarkan Double Slap yang mana Pikachu bergerak dengan hati-hati agar jangan sampai terkena hit. Sampai kemudian tangan Garbodor terlilit dengan sendirinya. Pikachu langsung melancarkan Quick Attack yang menghit telak Garbodor. Homika mulai panik dan memerintahkan Double Slap lagi. Namun Pikachu bisa menghindari semuanya dengan mudah. Lalu melanjutkannya dengan Thunderbolt dan berhasil menjatuhkan Garbodor. Pikachu berniat Iron Tail, namun Garbodor menggagalkannya dengan Double Slap. Kemudian Garbodor melancarkan Gung Shot untuk mengalihkan perhatian Pikachu. Setelah itu ia menangkap Pikachu dengan tangan panjangnya itu. Garbodor menghit Pikachu bertubi-tubi tanpa ampun, yang kalau terus dilanjutkan Pikachu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Garbodor menyudahi serangannya dengan Gung Shot. Akibatnya Pikachu pun terkena racun. Satoshi sudah kehilangan harapan. Teman-temannya tetap setia mendukungnya sampai akhir. Satoshi dan Pikachu kembali bangkit ya guys ya. Homika merintahkan Garbodor menyerang. Akan tetapi efek statik baru saja muncul, dikarenakan Garbodor menghit Pikachu sebelumnya. Karena efek tersebut, Garbodor jadi kesulitan bergerak. Satoshi merintahkan Pikachu combo Thunderbolt dan Electro Ball. Garbodor yang telah menerima banyak damage tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Satoshi pun memenangkan pertandingan ini. Satoshi segera mengecek keadaan Pikachu. Homika mengakui Satoshi sangat kuat sekali dan memberikan berry untuk memulihkan kondisi Pikachu. Iris dan Den memuji Satoshi yang telah bertarung dengan sekuat tenaga. Satoshi membalas kalau bukan karena teman-temannya, maka ia tidak akan pernah sampai di posisinya yang sekarang. Meloetta turut berbahagia dengan kemenangan Satoshi dan berlalu pergi setelahnya. Homika menyesali kekalahannya, tapi sangat puas dengan hasil pertandingan. Oleh karenanya, ia menyerahkan Toxic Badge, yang merupakan badge ke-8 dan terakhir Satoshi. Dengan ini, sekarang ia bisa mendaftar Unova League. Petualangan Satoshi untuk memenangkannya baru saja akan dimulai.